Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan tekan subscribe. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, berikanlah komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, mari kita terus tekun membaca firman Allah, dan kita terus berhati-hati dan berwaspada, karena di zaman akhir ini penyesat semakin meningkat, terus berkembang di mana-mana, hanya untuk menyesatkan banyak orang. Sebelum saya lanjutkan, kita saksikan sebuah rekaman video untuk kita renungkan bersama. Kamu kalau mau masuk kerajaan surga, kamu harus percaya saya Tuhan dan Juru Selamat dengan cara mati di atas kayu salib. Iya. Nggak pernah ngajarin begitu. Di Matius 18 ayat 3, Yesus mengatakan apa? Jikalau kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Iya. Jadi Yesus sendiri nggak pernah ngajarin, kamu kalau mau masuk kerajaan surga, kamu harus percaya saya Tuhan dan Juru Selamat dengan cara mati di atas kayu salib. Iya. Nggak pernah ngajarin begitu. Memang ada beberapa ayat yang dipakai oleh kalangan Kristen yang dijadikan bukti bahwa Yesus sudah memprediksikan kematiannya. Ada di Matius, ada di Lukas, ada di Markus. Tetapi setelah kita baca buku ini, dan Gospel, di dalam buku ini yang ditulis oleh kira-kira hampir 80 orang ahli-ahli perjanjian baru, ternyata ayat yang dipakai itu berasal dari Gospel Markus. Oke? Di Gospel Markus itu dikatakan bahwa itu adalah ciptaan Markus. Jadi dianggap bukan perkataan Yesus. Itulah sebuah rekaman video yang saya ambil dari video short YouTube. Bagaimana seorang mu'alaf yang bernama Donditan, dia berkata bahwa Yesus itu tidak pernah mengajarkan kalau mau masuk surga itu percaya kepada dia. Inilah sebuah pemahaman yang sungguh-sungguh keliru, pemahaman yang salah, yang tidak berdasarkan dasar-dasar Alkitab. Main copot ayat dan mulai ngomong, mulai karang-karang. Nah, wajarlah kalau dia mulai karang-karang karena banyak baca buku-buku di luar Alkitab, sehingga dia tidak bersumber atau tidak berdasarkan Alkitab, hanya angkat ayat firman dan ngomong, angkat ayat firman dan ngomong. Nah, seperti dia bilang tadi, bahwa mau masuk surga itu harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Yesus itu mengajarkan banyak hal, banyak perumpamaan tentang surga. Dia kasih banyak pengajaran. Bertobat, tapi kalau tidak seperti anak kecil artinya dendam, kepahitan, kebencian. Ya, untuk apa? Itu bukan bertobat namanya. Dan bertobat itu adalah satu peristiwa pemulihan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita sungguh-sungguh menikmati anugerah keselamatan yang luar biasa. Namun dia berkata Yesus tidak pernah mengajarkan kalau mau masuk surga percaya Yesus. Nah, inilah satu kebohongan yang tidak berdasarkan Alkitab. Yesus mengajarkan. Yohanes pasal 3 ayat 13, Yohanes berbicara dengan Nikodemus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi tidak ada nabi yang naik ke surga dan turun kembali untuk mengerjakan karya keselamatan selain dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia yang diberi nama Yesus. Makanya di ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus. Yesus omong dan Nikodemus ini, percaya kepadanya, percaya kepada Yesus yang turun dari surga untuk mengerjakan karya keselamatan.
Saya baca sekali lagi di ayat 15 Yohanes 3. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau tidak percaya kepada dia, saudara tidak akan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus berarti kita mesti bertobat. Bertobat di luar Yesus, dosanya tidak diampuni. Karena tidak ada satu manusia pun dengan kekuatannya untuk bisa membersihkan dosanya. Tapi bertobat di dalam Yesus dan jadi seperti anak kecil, artinya kita memiliki hati yang tulus. Anak-anak kecil itu mana ada dendam, mana ada mereka menyimpan kepahitan, ya, tidak ada. Makanya Yesus bilang bertobat dan jadi seperti anak kecil. Jadi saudara, Yesus mengajarkan untuk mau masuk surga percaya kepada dia. Karena dia yang turun dari surga untuk mengerjakan karya keselamatan. Jadi wajarlah kalau tadi Don Ditahan tidak percaya dan dia mulai ambil itu buku dan dia mulai bilang ini karangan Markus nah, ciptaan Markus nah. Kalau itu yang dia baca di luar Alkitab, itu buku menyesatkan. Itu buku yang memang tidak sesuai dengan firman. Makanya kita harus tolak dalam nama Yesus. Buku apapun kalau tidak sesuai dengan firman Allah yang tertulis dalam Alkitab, itu adalah buku-buku yang menyesatkan, yang harus kita tolak, saudara. Tidak boleh percaya. Kita harus percaya apa yang dikatakan Alkitab. Dan Yesus mengajarkan ini. Untuk masuk surga mesti percaya kepada dia. Karena dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Makanya ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya karena dia, Yesus juga berkata, dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan bagi banyak orang. Jadi memang Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia. Nah, kalau saudara tidak percaya kepadanya, dosa saudara tidak diampuni. Saudara bilang saudara bertobat, taat, beragama di luar Yesus, saudara punya dosa tetap tidak diampuni. Sekalipun saudara mau berbuat baik, sekalipun saudara berkata bahwa saudara bertobat di luar Yesus, dosa tidak diampuni. Karena yang bisa menyelesaikan dosa di dalam daging cuma kuasa darah Yesus. Jadi saudara mau ambil buku dari mana, negeri mana, dari ujung manapun, kalau buku itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, buku itu buku penyesat. Kita cuma percaya apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena firman Allah berkata, dialah juru selamat. Firman Allah berkata, dialah jalan dan kebenaran. Dia adalah terang dunia. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Orang tidak bisa melihat Allah, tapi orang bisa melihat Allah di dalam Yesus. Kalau melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Karena Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah firman yang jadi manusia. Orang hanya melihat, mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan ketika kita percaya apa yang dikatakan oleh Yesus, maka kita beroleh pengertian bahwa ternyata ke surga itu hanya lewat Yesus Kristus. Di luar Yesus, saudara tidak sampai ke surga. Sekali lagi, firman Tuhan ini ya dan amin. Tidak ada karangan manusia, semuanya dalam pimpinan Roh Kudus, dan semuanya sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang terjadi, saudaraku yang terkasih. Dan terbukti dia hidup sampai selama-lamanya, dan jutaan orang bisa berjumpa dengan dia bernama Yesus. Karena dia hidup, dia berkuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak percaya kepadanya pasti binasa. Haleluya, salam kemenangan iman.